Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang baik yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Buat anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini untuk menghantar kita dalam melakukan aktivitas kita sepanjang satu hari ini tertulis dalam Markus pasal 3 ayat 35. Demikian dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mungkin pernah kita alami ketika kita berbuat baik, ada orang yang mengatakan bahwasannya kita perasaan hebat, mencari muka, caper, pateng-tengan, bahkan kurang kerjaan. Tetapi sebagai orang yang percaya, mari kita selalu berbuat yang baik, sepanjang hal itu tidak merugikan orang lain, tidak menyalahi firman Tuhan. Misalnya, kita membantu orang lain dengan hasil curian atau hasil korupsi, itu yang salah. Demikian juga Tuhan Yesus dalam nats khotbah kita hari ini, ketika dia berbuat hal yang baik, yaitu menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Kaum keluarganya mengatakan dia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat juga mengatakan ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Padahal Yesus sudah rela mengorbankan yang terpenting dalam hal yang penting. Tetapi Yesus tidak mempersoalkan hal itu, karena yang prioritas atau yang terutama bagi dia adalah pelayanan, penyembuhan terhadap orang-orang yang sakit. Sikap Yesus ini juga sangat penting untuk kita tiru, yaitu mengendalikan emosi. Walaupun dia dikatakan tidak waras, dilecehkan dengan perkataan, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Dia tidak emosi atau tidak marah, tetapi dia menjawab mereka dengan perumpamaan. Boleh kita baca dalam ayat 23 sampai ayat 27. Artinya tidak mungkin sesama setan saling mengusir. Bagaimana caranya? Justru mereka selalu mencari kawannya. Seandainya kata-kata itu disampaikan kepada kita, kita dikatakan tidak waras. Pasti kita sudah marah besar dan mengatakan itu fitnah. Orang yang merasa difitnah, apapun pasti dia lakukan untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Justru dia menyadarkan orang-orang yang menghujatnya, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebetulnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sudah melihat tanda-tanda yang membuktikan bahwa Yesus bekerja dengan kuasa Allah. Tetapi masih sanggup mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita baca dan kita perhatikan dalam nats renungan kita pada hari ini, di sana dikatakan barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Di sana dikatakan bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk menemui dan memanggil dia.
Tetapi apa jawaban Yesus? Itulah yang menjadi nats khotbah kita pada hari ini. Ayat inilah yang sering diperalat dan dipakai sebagian orang yang mengatakan bahwasannya dia sudah sesungguhnya percaya kepada Yesus Kristus dan sudah lahir baru, sehingga tidak perlu lagi orang tua dan saudara bagi dia kalau tidak satu sekte dengan dia. Sebenarnya tidak pernah Tuhan Yesus menyuruh kita untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua dan saudara kita. Dalam hukum Taurat kelima pun jelas dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dalam Matius 22 ayat 39b juga dikatakan, kasihilah sesamamu manusia, sama seperti dirimu sendiri. Tetapi yang mau dikatakan Tuhan Yesus adalah supaya mengutamakan kehendak Tuhan. Itulah pilihan yang utama di atas segala urusan lain. Itu makanya dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita tiru Pendeta William Booth, pemimpin gereja Bala Keselamatan. Ketika dia mencari pekerjaan, ada satu syarat bagi dia, yaitu harus diberikan waktu istirahat minimal 1 jam, supaya ada kesempatan bagi dia untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Kalau tidak, seberapapun gajinya dibayar, dia tidak akan mau. Bagaimana kalau kita? Ada mengatakan kita orang Batak lebih takut kepada adat daripada agama. Kalau dikatakan tidak beragama, tidak begitu masalah. Tetapi kalau dikatakan tidak beradat, itu sudah menjadi masalah yang besar. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, hubungan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus bukan karena diikat hubungan darah atau partuturon, tetapi diikat oleh darah Kristus. Siapa yang tunduk kepada Yesus Kristus dan percaya untuk melakukan kehendaknya, itulah yang dinamakan saudara-saudari dan ibu Tuhan Yesus. Demikian jugalah kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah bersaudara walaupun berbeda marga, berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda selera dan lain sebagainya. Seperti lagu yang mengatakan, dalam Yesus kita bersaudara. Tapi bukan mau mengatakan bahwa tidak perlu lagi satu marga. Karena masih sering kita mengatakan makuling domudar. Itu adalah baik dan betul. Tetapi haruslah lebih kuat darah Tuhan Yesus yang berbicara di dalam hati kita. Karena itulah yang dapat melepaskan kita dari dosa untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini, agar kami senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhanlah yang senantiasa memimpin, memberkati, dan juga menuntun kami di dalam melakukan segala aktivitas kami. Biarlah segala aktivitas yang kami lakukan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga kami senantiasa semakin mengenal kuasa Tuhan dalam kehidupan kami yang memimpin kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, memperoleh berkat-Mu dan menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.